Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Aku Santi, mari kita belajar bareng. Let's study with me. Oke, kali ini kita akan bahas tentang metode penelitian kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif itu suatu metode penelitian yang menggunakan metode data numerik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi tentang fenomena yang sedang kita teliti. Nah, dalam hal ini bahas secara rinci mengenai jenis-jenis penelitian kuantitatif, langkah-langkah penelitiannya, dan instrumen penelitiannya. Oke, kita akan bahas dulu mengenai pengertiannya. Nah, penelitian kuantitatif mengacu pada metode pengumpulan data yang berbasis angka atau statistik ya, teman-teman. Penelitian ini mengandalkan metode ilmiah untuk menjelaskan hubungan antar variabelnya dan biasanya tuh bersifat objektif dan sistematis. Beberapa ahli juga memberikan definisi khusus. Menurut Kasiran, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasari pada asumsi. Nah, kemudian ditentukan variabelnya. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Kemudian, menurut Creswell, menekankan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode yang berfokus pada pengumpulan data numerik untuk menguji hipotesis dan objektif. Oke, selanjutnya, menurut Sunyonto, penelitian kuantitatif merupakan angka atau bilangan yang sudah pasti sehingga dapat dirangkai juga dan juga memudahkan dalam membacanya serta mempermudah peneliti untuk membuat sebuah pemahaman. Secara lebih spesifiknya, penelitian kuantitatif ini dapat didefinisikan dengan cara yaitu metode pengumpulan datanya menggunakan dengan cara survei, kuesioner, dan eksperimen yang menghasilkan data numerik. Kemudian menggunakan pendekatan analisis yang memungkinkan penggunaan statistik untuk menganalisis data. Kemudian, validitas hasil yang dihasilkan dapat diuji dan divalidasi secara empiris. Untuk tujuan dari penelitian kuantitatif ini untuk mengukur dan mengkaji hubungan antar variabel, ya misalnya hubungan antar gaya hidup dan kesehatan. Kemudian untuk menguji hipotesis, menggunakan data statistik untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian kita. Kemudian untuk memprediksi fenomena dengan cara mengidentifikasi pola yang dapat digunakan untuk membuat prediksi di masa depan. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik utama dari penelitian kuantitatif ini. Yang pertama, objektivitas. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang tidak dipengaruhi oleh peneliti. Kemudian, terukur dan spesifik. Semua variabel yang digunakan dapat diukur secara konkret ya teman-teman. Kemudian, penggunaan statistik. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode statistik dan bersifat prediktif. Penelitian ini berfokus pada menghasilkan hasil yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku atau fenomena, teman-teman. Next, untuk ciri-ciri penelitian dari kuantitatif ini terdiri dari 2 atau lebih variabel penelitian. Kemudian, meneliti pengaruh atau hubungan antar variabel. Lalu, menggunakan sampel untuk menarik data, bersifat objektif dan relatif singkat. Masuk ke poin-poin jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada metode komparatif. Metode ini bertujuan untuk membandingkan 2 atau lebih kelompok untuk mengetahui perbedaan di antara mereka. Kemudian, yang kedua ada metode deskriptif. Metode ini menggambarkan karakteristik dari fenomena atau populasi tertentu secara mendetail tanpa menjelaskan hubungan sebab akibatnya. Yang ketiga, ada metode korelasi. Metode ini berfokus pada hubungan antar dua variabel untuk memahami tingkat asosiasi dalam penelitian tersebut. Yang keempat, ada survei.
Penelitian ini berusaha untuk mengungkap opini, pendapat, dan pandangan subjek penelitian atau masyarakat atau populasi lainnya terhadap isu yang sedang kita teliti atau variabel penelitiannya. Kemudian yang kelima ada kuantitatif eksperimen, metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan yang akan terjadi pada suatu variabel jika diberikan suatu perlakuan tertentu pada variabel lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada studi perbandingan dan perkembangan. Ini dilakukan untuk menemukan perbedaan tertentu dari dua kelompok subjek penelitian dan untuk mengetahui perkembangan dari subjek penelitian yang sedang kita lakukan. Untuk selanjutnya mengenai tahapan penelitian. Nah, penelitian kuantitatif mengikuti beberapa langkah-langkah secara sistematis. Yang pertama, kita membuat rumusan masalah dengan cara mengidentifikasi masalah utama yang akan diteliti. Yang kedua, menentukan landasan teori, menggunakan teori-teori terkait untuk memberikan dasar ilmiah bagi penelitian. Kemudian, merumuskan hipotesis, menyusun hipotesis sebagai dugaan awal tentang hubungan antar variabel. Kemudian, mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan data melalui metode seperti survei, eksperimen, dan yang lainnya. Kemudian, analisis data, yaitu menganalisis data dengan alat statistik. Yang keenam, ada interpretasi hasil dengan cara menginterpretasi hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari hasil data yang kita analisis, teman-teman. Untuk aplikasi olah data yang bisa kita gunakan dalam melakukan penelitian kuantitatif, diantaranya ada Stata, kemudian ada Smart PLS, ada SPSS yang mungkin teman-teman pernah belajar ya mengenai SPSS, kemudian ada Ipios dan Amos. Dan iya, penutup. Aku akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Oke, metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang pada dasarnya menggunakan data numerik atau angka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Nah, metode ini berfokus pada pengumpulan dan menganalisis data yang dapat diukur dan dihitung tentunya karena menggunakan angka ya teman-teman. Untuk kelebihan dari metode penelitian kuantitatif ini, yang pertama bersifat objektif karena menggunakan data yang numerik. Kemudian tepat karena dapat memberikan hasil yang tepat dan akurat. Kemudian umum dapat digunakan untuk berbagai bidang penelitian. Selanjutnya untuk kekurangannya ada beberapa. Yang pertama terbatas karena penelitian kuantitatif hanya dapat mengumpulkan data numerik saja, kemudian tidak dapat mengumpulkan data kualitatif. Metode kuantitatif ini mengumpulkan tidak seperti data kualitatif, seperti pendapat dan persepsi. Oke, maaf teman-teman. Kemudian memerlukan kemampuan analisis statistik. Ini memerlukan kemampuan menganalisis statistik yang baik ya teman-teman. Mungkin segitu ya teman-teman untuk belajar kita hari ini. Terus gali ilmu bareng-bareng untuk teman-teman yang mau menambahkan beberapa ilmunya atau tahu beberapa info mengenai metode penelitian kuantitatif bisa menyampaikannya di kolom komentar. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Next, kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe.